Belum lama ini, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pendeta Gilbert Lumoindong. Semua agama sama. Pernyataan ini langsung memicu gelombang perdebatan di media sosial, mulai dari dukungan hingga kecaman. Namun, di ujung spektrum teologi, kita punya nama besar lain, Pendeta Stephen Tong. Apakah beliau sepaham dengan Gilbert Lumoindong atau justru memiliki argumen yang benar-benar berbeda? Yuk, selami responsnya secara tuntas di video kali ini. Iman, pengetahuan, dan pelayanan. Apakah perbedaan antara agama Kristen dengan agama yang lain? Ialah kita adalah agama yang berinti iman, bukan berinti kelakuan. Jikalau semua agama mempunyai satu pikiran yang paling substansial, yaitu apa yang harus aku perbuat sehingga aku boleh diperkenan oleh Tuhan, Allah, atau dewa di dalam imanku, maka penekanan kepada kelakuan-kelakuan sebagai kewajiban hidup sebagai manusia menjadi inti dasar daripada seluruh sistem agama mereka. Tetapi di dalam agama Kristen bukan demikian. Karena barang siapa yang tidak mungkin memperkenan Tuhan karena kelakuannya mempunyai kelemahan, semua boleh dibenarkan karena iman. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang berbeda secara kualitatif di antara agama Kristen dan agama yang lain adalah kita adalah agama yang berdasarkan iman. Itu sebab dengan sendirinya iman menjadi kunci kita datang kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak ada seseorang yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Sebab barang siapa yang datang kepada Dia harus percaya Dia ada, dan percaya Dia pemberi pahala kepada orang yang mencari Dia. Dengan demikian bukan berkata kalau engkau berbuat baik engkau diterima, kalau engkau kelakuannya sesuai dengan hati nurani engkau diperkenan, engkau dengan standar moral seberapa tinggi engkau baru dianggap pas. Mengapakah agama Kristen berbeda dengan semua agama di dalam hal menekankan substansi dari rohani kita itu dan hubungan kita dengan Tuhan Allah berdasarkan iman? Karena agama Kristen mengajar kelakuan kita bagaimana baik pun tidak mungkin memperkenan Tuhan Allah. Jadi sudah semua ditiadakan jasa. Itu seperti di Roma pasal 3 dikatakan, dengan apakah kita dibenarkan? Dengan cara mendirikan jasakah? Dengan cara mentegakkan kita punya merit atau kita punya sesuatu sumbangsi atau sesuatu kualifikasi kan? No. Tetapi dengan iman maka kita dibenarkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa perbedaan mendasar antara agama Kristen dengan agama-agama lain secara umum. Konsep Allah dalam agama Kristen percaya kepada satu Allah dalam 3 pribadi, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam agama lain, Islam percaya kepada Allah, tauhid, satu pribadi tanpa konsep trinitas. Hindu memiliki banyak dewa-dewi, politeisme atau monoteisme yang berbeda-beda dalam wujud bhakti. Buddha tidak menekankan Tuhan pencipta, lebih fokus pada ajaran Buddha sebagai jalan pencerahan. Kemudian sumber dan otoritas kitab suci. Dalam agama Kristen, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai otoritas tertinggi, sola scriptura. Dalam agama lain, Islam, Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Hindu, Veda, Upanishad, Bhagavad Gita dan tradisi Weda. Buddha, Tripitaka, Sutra Mahayana, dan komentar para guru. Kemudian sosok penyelamat, tokoh utama dalam agama Kristen, Yesus Kristus, anak Allah yang menebus dosa manusia lewat kematian dan kebangkitannya, Solus Christus.
Dalam agama lain, Islam, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, bukan penebus dosa. Hindu, banyak inkarnasi, avatara, seperti Krishna atau Rama, tetapi bukan untuk menebus dosa secara kosmik. Buddha, Siddhartha Gautama, Buddha, sebagai guru pencerahan, bukan penyelamat personal dalam arti teologis. Kemudian jalan keselamatan atau pencerahan. Dalam agama Kristen, anugerah Allah diterima oleh iman saja. Sola fide, Efesus 2 ayat 8-9. Dalam agama lain, campuran iman, amal, ritual, dan latihan spiritual mengenai jaminan. Dalam agama Kristen, ada kepastian, pasti percaya kepada Kristus berarti dipelihara sampai akhir. Yohanes 10 ayat 28-29. Dalam agama lain, bersifat relatif, tergantung konsistensi amal atau tingkat pencerahan. Mengenai fokus utama. Dalam agama Kristen, fokus utama Kristen adalah hubungan pribadi dengan Allah melalui Kristus. Dalam agama lain, pematuhan hukum agama, pencapaian nirwana, atau penyatuan dengan Brahman. Kemudian, pandangan tentang dosa dan keselamatan. Dalam agama Kristen, semua manusia berdosa, total depravity, dan hanya Kristus yang dapat menebus dosa melalui salib. Keselamatan itu anugerah semata. Dalam agama lain, Islam, dosa diampuni dengan taubat, amal saleh, dan rahmat Allah. Hindu Buddha, dosa karmic debt diatasi lewat reinkarnasi, puasa, meditasi, atau ritual. Jadi, kesimpulannya, agama Kristen sangat menekankan Kristus sebagai pusat keselamatan. Hanya Dia yang menebus dosa. Iman dan anugerah tanpa campur tangan usaha manusia untuk mencapai Allah dan hubungan pribadi dengan Allah Tritunggal. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat ajaran Kristen unik dibandingkan ajaran agama lain di dunia. Semua manusia telah melakukan kesalahan, dosa, sehingga terpisah dari Allah yang suci. Roma 3 ayat 23. Jika A ingin berhubungan dengan B, tetapi ada penghalang, hubungan itu mustahil tanpa mengatasi penghalang. Allah mengirim anaknya, Yesus, untuk menanggung hukuman dosa kita melalui kematian dan bangkitnya. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Hanya jika penghalang dihapuskan, A dan B dapat bersatu kembali. Keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman kepada karya Kristus, bukan usaha sendiri. Efesus 2 ayat 8-9. Sama seperti tiket yang memberi akses, iman kepada Kristus menukar kita dari status terpisah menjadi diterima. Bayangkan Anda punya tagihan ratusan juta, tidak mungkin dibayar sendiri. Yesus membayar penuh tagihan itu untuk Anda. Iman Anda kepadanya adalah tiket untuk menerima pembayaran itu. Tanpa tiket, pembayaran tidak berlaku bagi Anda. Anda berdosa, ada utang yang harus dibayar. Kristus membayar lunas. Iman Anda mengklaim pembayaran itu. Tanpa iman, pembayaran sia-sia. Cukupkah Anda memegang tiket pengampunan itu hari ini? Terima kasih telah menyaksikan Komentar Kristen. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.